anfusina wa min sayyiati a'malina. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Duta Indah. Ya, Duta Indah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu usaha luar biasa, berkegiatan luar biasa, beramaliyah luar biasa untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mulai dari siam, zakat, qiyam, salat dan seterusnya. Semoga ibadah yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kalau orang habis puasa ketemu bulan Syawal, itu kalau ketemu disuruh mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin, wa nahnu kulla amin bi khairin sihatin wa salamah sururin wal falah. Babaktu. Suatu hari saya pernah lebaran di Mekah. Habis sholat Idul Fitri saya bilang sama orang Saudi, mohon maaf lahir batin, begitu. Orang Saudinya bilang, lahir batin. Apa itu lahir batin? Ya, lahir batin itu bahasanya orang Indonesia. Jadi mohon maaf fisik maupun hatinya, kira-kira begitu. Kalau di Saudi enggak ada lahir batin, adanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Bagaimana caranya kita menemukan kata itu biar sinkron? Orientasinya adalah mendoakan. Kalau orang sudah mendoakan, ya salah satu hikmahnya kenapa kok didoakan, saling mendoakan itu karena ibadah ini harapannya semuanya diterima. Sehingga orang-orang Saudi itu kalau lebaran ya yang diucapkan ya tadi itu taqabbalallah. Tapi di situ ada doa sebenarnya. Doa yang dipanjatkan adalah wa nahnu kulla amin bi khairin. Nah, doa ini untuk versi Jawa seperti saya gitu ya. Kalau pulang ke Semarang, Grobogan itu. Kita itu kan kalau lebaran mesti didoakan oleh orang yang kita kunjungi. Itu mesti itu. Setidaknya mereka akan mendoakan semoga keluarganya sehat gitu ya. Semoga sukses, semoga ini, semoga itu. Itu kalau di Jawa. Nah, kalau kita tinggal di Bekasi itu, orang lebaran itu tidak masuk rumah. Dia di depan pintu, lahir batin pergi, lahir batin pergi kan gitu ya. Bener begitu nggak? Padahal yang lebaran begitu itu padahal orang Jawa juga, cuman sudah pindah ke Bekasi. Nah, jadi perlu di-upgrade itu lebarannya orang Jawa itu yang justru sama dengan orang Saudi. Orang Saudi yang sama dengan Nabi. Nanti akan ke situ tuh, Pak Ibu. Ada lagi. Ini kan sebenarnya tamu 1 tahun 1 kali ya. Orang Jawa itu karena saking nyunahnya itu sudah dari kecil belum lahir sudah nyunah orang Jawa itu, Pak Ibu. Jadi orang Jawa itu paling bisa memuliakan tamu. Salah satu undang-undangnya orang Jawa, kalau ada tamu itu tidak boleh pergi sebelum minum teh. Jadi tamu tuh tidak mungkin ditanya, apalagi cuma dikasih air aqua yang di meja, itu tidak begitu kalau orang Jawa itu. Ada teh, kopi, ya tamunya agak jauh ya ada es kelapa, ada kelapa muda kan gitu Pak Bu ya. Ada lagi yang lebih hebat itu. Tamu itu kalau lebaran kudu makan. Nah, itu menarik tuh, Pak Ibu. Kudu makan itu apa ya? Mungkin wajib makan kali ya. Saya kemarin lebaran ketiga kiai satu di Boyolali, Kiai Haji Masturi ya. Beliau punya pesantren tahfidz ya, 400-an lah santrinya. Kalau kita sudah ngobrol, sudah lebaran, sudah baca doa, silahkan makan dulu, baru pamit. Nah, itu makan. Makanan sudah tersaji, ya walaupun cuma soto sama ayam 1 suwir-suwir lah, tapi kan makan Bapak Ibu. Loh, bener gak Bapak Ibu? Bapak Ibu itu loh beli daging 5 kilo, ada tamu tuh gak ada yang makan, disimpen sampai bulukan itu daging.
Lah terus mau buat apa itu beli daging? Padahal kan untuk memuliakan tamunya toh. Karena yang mau datang adalah tamu-tamu 1 tahun 1 kali. Itu di Jawa ya Bapak Ibu. Nah saya di Bekasi ini Lebaran yang disuruh makan kok belum gitu ya. Jadi nggak tahu apa nggak ada nasinya atau nggak ada lauknya atau nggak ada ilmunya, saya kurang paham juga itu ya. Tapi bahwa memuliakan tamu itu kan dari awalnya Nabi Ibrahim sebagai guru besarnya menerima tamu. Waktu Jibril datang ke Ibrahim, Jibril datang ke Nabi Muhammad, nyatanya toh dimuliakan tidak hanya sekedar air putih faktanya. Dipotongin onta, nah itu kan sebenarnya sudah sama itu. Beli dagingnya udah sama, cuman siapa yang harus dikasih makan, nah itu tingkat ilmunya beda-beda. Bahkan ada yang lebih tidak menarik, ada tamu datang, kue-kue yang enak itu disortir dulu. Wah ini gini, ini tamu 3 mobil, nggak bawa apa-apa gitu. Ini kalau dibuka semua, kacang mede habis, akhirnya taruh di atas bupet gitu ya. Waduh, iki piye ya gitu. Jadi saya sampaikan bahwa Lebaran itu isinya doa. Ya, karena dia didoakan habis Lebarannya, semoga doanya orang-orang yang ikhlas itulah yang kemudian menjadi Bapak Ibu mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang ditulis di TV layar itu adalah setahun ke depan Bapak Ibu bisa mengalahkan karakteristik syaitoniahnya itu. Jadi terus suci, nah itu. Terus fitrahnya itu taat, tunduk, patuh kepada Allah. Begitu. Ya, itu butuh doa itu dari orang banyak gitu, Bapak Ibu. Baik, itu lebarannya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Karena ini masih Syawal dan saya diizinkan silaturahmi untuk mulai ngaji sehingga kita bisa berlebaran. Ngaji kita terakhir itu tentang tafsir Jabbar. Al-Jabbar itu adalah Allah yang maha sombong, maha gede, maha besar. Ya, sombong hanya boleh ada di Allah, tidak boleh ada di Bapak Ibu, gitu ya. Nasihat, paragraf bawahnya, nasihat. Ceramahnya nih Bapak Ibu. Fangdur li nafsika ya miskinun wa ya dha'iful iman wal yakin qabla khululin nadami wa zawalin ni'ami wa nuzulin naqami haitsu la yanfa'u an nadamu fasta'id li su'ali wa tahayya'u lil jidali. Qala Allahu al-kabirul muta'al yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun. Surat An-Nahl ayat 111. Perhatikanlah diri kamu, wahai orang-orang yang miskin, wahai orang-orang yang lemah imannya dan keyakinannya. Saya baca ini sebelum jalan ke sini tadi. Kemarin siang saya habis ngaji di ini Jati Asih dekat ya. Tafsir tentang surat Al-Insyiqaq. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat ya ayyuhal insanu inna rabbika kadhan famulaqih. Nah, sampai di ayat itu ada nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan apa? Yabna Adam inna kadhuka ila rabbika ladhaifun. Wahai anak Adam, sesungguhnya usaha kerasmu, sungguh-sungguhmu menuju kepada Allah itu sungguh sangat lemah. Karena sangat lemah, karena sangat miskin, gitu ya. Lalu Nabi mengatakan apa? Kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan condong kepada ketaatan, falyahmadillah, pujilah nama Allah. Wala haula wala quwwata. Kata Nabi itu seperti itu. Jadi kalau ada orang bisa amal solih, minimal punya niatan kebaikan, dia disuruh memuji nama Allah.
Kenapa begitu? Karena banyak orang, banyak anak Adam yang orientasi imannya, keyakinannya kepada Allah itu lemah luar biasa. Salah satu yang sering disampaikan oleh Pak Profesor Said Agil gitu ya. Agil Hussein Munawar atau Agil Sirot. Kenapa Timur Tengah perang mulu gitu. Perang mulu, kagak ada rampung-rampungnya dari zaman dulu sampai hari ini. Karena di Timur Tengah itu tidak ada budaya saling asah sama asuh. Tidak ada budaya sapa sama santun. Salah satunya, mungkin bahasa kerennya hari ini adalah tidak ada budaya halal bihalal lah, itu mungkin tidak ada. Kalau orang biasa santun, ramah gitu ya, mungkin semua masalah bisa diselesaikan. Jadi bukan yang penting ditembak, yang penting dibom, kira-kira begitulah Pak. Menurut Pak Said. Tapi tak dibocor-bocor ya kita tenan Pak. Orang Indonesia itu kurang santun apa? Kurang baik apa orang Indonesia coba? Karena budayanya santun, karena budayanya baik, karena budayanya silaturahim, maka yang ada adalah ketentraman. Nah, sama dengan nasihat ini, Pak. Kita ini disuruh diperhatikan diri kita. Kenapa disebut kata-kata miskinun? Karena tidak boleh ada kaya kalau tidak dikasih sama Allah. Tidak boleh ada merasa kuat kalau tidak dikasih oleh Allah. Bapak Ibu kan nggak bisa ngambil air minum kalau tidak diizinkan oleh Allah. Sehingga setiap pagi ini Bapak Ibu disuruh baca la haula wala quwata 10 kali. Biar kita itu ingat gitu bahwa daya, upaya itu mutlak dapat izin dari Allah. Kalau tidak diizinkan, ya tidak bisa. Tidak bisa gitu. Karena yang punya daya sama kekuatannya adalah Allah, maka kalau kita bisa baik, pujilah nama Allah dulu. Bapak Ibu, ya dhaifal iman, wahai orang-orang yang imannya lemah dan keyakinannya juga lemah, lihatlah dirimu sebelum datang penyesalan dan hilangnya semua kenikmatan dan datangnya perdebatan. Kenapa kok berdebat? Karena dia mengaku amalnya begini, amalnya begitu. Ternyata di hadapan Allah tidak ada. Saya dulu begini, saya dulu, tapi di hadapan Allah tidak ada. Haitsu la yanfa'u an-nadamu, sehingga pada hari itu penyesalan tidak lagi bermanfaat. Kalau mau menyesal itu hari ini. Jadi nanti kalau ada tamu, Bapak Ibu, masih ada semur, dikeluarin aja. Kira-kira begitu. Jangan sampai sudah ganti lebaran Idul Adha, itu semur masih ada di freezer. Nah kan, padahal itu dibeli untuk Idul Fitri. Sampai ganti lebaran, Idul Adha datang, semurnya masih ada. Saking pelitnya itu orang, kira-kira begitu. Lah, kenapa begitu? Nanti Bapak Ibu akan menyesal karena tidak memuliakan tamu lah gitu. Fasta'id lisu'ali wa tahayya'u lil jidal, maka bersiap-siaplah untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dan bersegeralah untuk disampaikan data-data amal solehnya Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari akan datang setiap jiwa akan berdebat dengan dirinya sendiri. Kenapa kok berdebat? Seakan-akan Bapak Ibu punya amalnya banyak, di hadapan Allah ternyata zong. Seakan-akan dia hebat, ternyata di hadapan Allah tidak ada. Nanti akan datang seperti itu. Saya dulu begini, saya dulu begitu, saya dulu. Nah itu. Kemana semua itu? Nah nanti Bapak Ibu akan ribut dengan dirinya sendiri. Kemana barang-barang itu? Wa tuwaffa kullu nafsin, pada hari itu Bapak Ibu akan diberikan balasan yang sempurna. Masing-masing jiwa akan diberikan balasan yang sempurna atas apa yang dia kerjakan, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Surat An-Nahl ayat 111. Jadi yang menerima balasan, yang menikmatinya adalah jiwa. Nanti di akhirat itu jiwanya. Makanya jiwa itu dari awal kita ngaji kitab ini abadi. Sekali diciptakan tidak pernah binasa. Sekali diciptakan tidak pernah hancur. Sekali diciptakan tidak pernah selesai. Itu jiwanya.
Yang hancur, rusak, kembali ke asalnya adalah tanahnya, fisiknya. Rohnya itu tetap abadi. Begitu Pak Ibu. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Bapak Ibu tolong dipastikan betul bahwa Bapak Ibu itu hidupnya ada dua. Satu menghidupi jasad, yang nomor dua menghidupi ruhnya. Bahagianya jasad ya makan rendang, makan sate, durian, itu jasadnya senang. Senangnya jiwa baca Quran, tunduk, doa, patuh, amal soleh, itu jiwanya tenang. Jadi kalau ada orang kok cuman makan rendang terus nggak bisa amal soleh, berarti ruhnya tidak tenang. Maka kolaborasi antara fisik sama nafas itu menjadi keharusan. Kalau jasadnya sudah dienakkan, maka rohnya juga harus dibahagiakan. Habis makan rendang ke masjid iktikaf baca Quran, nah itu kolaborasi. Jadi jangan cuman habis makan enak glegeen turu, misalnya begitu. Glegeen turu, lah itu amal solehnya mana nanti? Kasihan rohnya kalau begitu, gersang nanti rohnya gitu. Kalau di rumahnya sudah bagus, rumah itu adalah jasad. Rohnya apa? Ya dipakai sholat sunnah, dipakai baca Quran, dipakai nerima tamu. Itu roh. Jadi orang yang bisa buka pintu lebar-lebar itu, nerima tamu, duduk, dimuliakan, itu karena rohnya itu bahagia. Kenapa bahagia? Ya karena Nabi Ibrahim memuliakan tamu, Nabi Muhammad memuliakan tamu, sekian banyak Rasul itu nyuruh memuliakan tamu gitu. Jadi jangan setiap tahun minta maaf terus. Maafnya cuma ada air putih, masa enggak berubah-berubah? Gitu Bapak Ibu. Mumpung lebaran, ini kan ngaji lebaran ya. Sudah. Kemudian apa? Yang nomor dua, yang namanya balasan dari Allah itu Bapak Ibu, tidak ada yang tidak sempurna. Mesti sempurna. Apa saja yang dikerjakan oleh Bapak Ibu? Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad. Ini tafsir surat tadi tuh Bapak Ibu. Kathan famulaki. Usaha amal soleh yang Bapak Ibu kerjakan, sekecil apapun, segede apapun, baik maupun buruk, pasti Bapak Ibu akan mulaki, menjumpainya. Jabir itu meriwayatkan gini, Jibril pernah datang kepada Nabi. Kata Jibril begini, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai. Muhammad, Jibril yang manggil, jadi bukan saya Pak. Silahkan Anda hidup sesuka Anda, tapi tolong dipastikan bahwa Anda itu akan meninggal dunia. Halo Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu di masjid ini sakarpe Bapak Ibu. Yang mau ngaji ngantuk, ngaji selonjor, ngaji setengah ikhlas, ngaji terserah. Yang pasti Bapak Ibu semuanya nanti akan mati. Yang ikhlas dapat pahala, yang enggak ikhlas ya mestinya ditegur. Kan gitu nanti Bapak Ibu. Terserah. Nasihatnya ini dari Jibril ke Nabi Muhammad, disampaikan kepada Bapak Ibu. Silahkan hidup sesuka Bapak Ibu, tapi hidup sesukanya Bapak Ibu itu ada limitnya, namanya mati. Lah itu loh Bapak Ibu. Tidak ada orang hidup selama-lamanya, semuanya akan mati. Maka kalau hidup tidak pakai tujuan, tidak pakai harapan, ya nanti dia akan menyesal. Ngendon aja di rumah, mati. Sering pergi ke masjid, mati. Ikut ngaji, mati. Nggak ngaji, mati. Coba, mau kemana kita? Ya mendingan hidup, terus bergerak. Isinya amal solih, gitu Bapak Ibu. Itu nasihatnya Jibril. Yang nomor dua, kata Jibril sama Nabi Muhammad, Anda cintailah
siapa saja, apa saja. Tapi tolong dipastikan Muhammad, kamu pasti akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Bapak Ibu cinta sama istrinya, berpisah enggak? Bapak dulu atau ibu dulu? Hah? Enggak ada yang tahu ya? Mau pisah atau mau bareng-bareng? Enggak ada yang enak kan? Kalau mati bareng enggak enak, duluan istri bapak juga enggak enak, duluan bapak istri juga enggak enak. Mau yang di mana yang dipilih? Istri duluan, habis itu saya nyari lagi Ustadz. Itu bukan pilihan, saya enggak nawarkan itu ya. Yang disebut oleh Jibril adalah silahkan bapak cintai istrinya, yang pasti istri itu akan berpisah meninggalkan bapak-bapak. Bawahnya istri, bapak pasti cinta sama anaknya. Sehebat-hebatnya cinta bapak sama anak, pasti berpisah. Minimal kalau dia sudah menikah. Kalau menikah kok belum berpisah, biasanya ini ya, di rumah itu banyak problematikanya. Kenapa? Karena ada orang lain, ada hidup baru, ada orang baru di situ. Maka berpisah menjadi keharusan. Karena berpisah menjadi keharusan, kalau mencintai, cintailah yang abadi. Cinta sama Allah abadi. Ya, karena Allah itu selalu hidup, selalu memberi, tidak pernah membenci apalagi. Maka Nabi Muhammad dinasihatin, Anda boleh cinta apa saja, tapi Anda pastikan yang Anda cinta akan memisahkan diri Anda. Cinta sepedaan boleh. Kapan Bapak Ibu akan berhenti bersepeda? Kalau sudah dokter ortopedinya bilang, Pak ini pinggangnya sudah nggak boleh buat sepedaan, berhenti dia insya Allah. Sepeda digantung buat di museum. Cinta bola boleh. Nanti kalau kakinya sudah agak melengsot, berhenti sama dia. Wah ini saya dulu pemain bola, dulu kan. Pasti berpisah. Maka kalau urusannya cinta Bapak Ibu, tidak ada yang abadi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja boleh dicintai. Yang nomor 3 nasihatnya Jibril adalah, Muhammad, silahkan Anda berbuat, beramal sesuka Anda. Karena amalan Anda itu pasti akan Anda jumpai. Anda akan lihat, Anda akan tahu seperti apa amalannya Anda. Begitu. Sehingga nasihat yang disampaikan oleh Jibril, tuwaffa kullu nafsin, masing-masing jiwa akan mendapatkan apresiasi, pahala yang tidak ada kezalimannya sedikit pun, nanti akan dijumpai oleh Bapak Ibu. Tidak usah khawatir, semua amal solehnya Bapak Ibu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada yang dizalimi sedikit pun. Itu nasihat Bapak Ibu. Jadi kalau kita amal soleh, pastikan amal soleh itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian paragraf di bawahnya, sa'iq wasyahid. Bapak Ibu setelah disuruh melihat dirinya ada di hadapan Allah, maka Bapak Ibu di situ nanti akan didampingi sama sa'iqun wasyahidun. Bapak tidak sendiri itu. Bukti-bukti perdebatannya itu apa? Sa'iq. Sa'iq itu adalah imamnya Bapak Ibu, sopirnya Bapak Ibu. Syahidun itu adalah saksinya. Jadi amalnya Bapak Ibu itu nanti akan ada yang mendampingi, mengerjakannya di mana, seperti apa. Nah, itu nanti dimunculkan semua, termasuk saksinya. Nah, saksi ini yang tidak bisa dilobi, tidak bisa digantikan, tidak bisa ditukar, disogok dan seterusnya. Karena saksinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saksinya? Banyak Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu membaca surat Zalzalah, yang bersaksi adalah tanahnya. Jadi tanah nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Bapak Ibu berdiri di hadapan Allah. Tanahnya yang berbicara. Mana buktinya? Surat Zalzalah itu. Yauma idzin tuhaddisu
akhbaroha. Nabi Muhammad waktu itu bertanya sama Abu Hurairah, tahukah anda apa yang dikabarkan, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh tanah ini? Maka Abu Hurairah mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akhirnya Nabi menjelaskan, tanah pada hari kiamat itu yukhbiru an amal ibni Adam. Dia akan mengabarkan seluruh kegiatannya anak Adam yang pernah dia lakukan di atas tanah. Loh, kok tanah bisa ngomong? Kenapa? Ya, ayatnya kan dilanjutkan. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena tanah itu pada waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu. Jadi tanah bisa ngomong, ada. Langit bisa terbelah, bisa, ya toh? Idza sama'un syaqqat itu kan langitnya terbelah. Kenapa kok bisa terbelah? Ya karena diizinkan, disuruh oleh Allah. Bapak percayalah. Jadi tidak ada kegiatannya Bapak Ibu, amaliyahnya Bapak Ibu yang dikerjakan kecuali nginjek tanah. Nah itu. Sehingga syahidnya adalah tanah. Satu. Yang nomor dua, di dalam surat Yasin ada juga saksi itu kan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduna arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang jadi saksi apa? Kakinya. Kaki nginjeknya kemana? Tanah. Kaki jalannya di mana? Tanah. Orang mau pergi kemana-mana nginjeknya tanah. Gitu. Ya kalau tes DNA dan lain sebagainya itu kan bagian dari duniawi ya. Sebenarnya kalau langsung datang malaikat, Mas Ridwan Kamil itu ada kasus apa enggak ya? Tanya aja sama tanah, itu tanah tahu. Iya toh, nggak perlu tes DNA Bapak Ibu. Apalagi dokter PPDS itu kan, yang dia bisa sebegitu jahatnya menurut saya. Tanya aja sama tanahnya itu. Tanahnya suruh berbicara gitu. Allah mengizinkan jadi itu. Nggak perlu ada tes darah yang lain. Tanahnya aja cukup lah. Wong tanah ini bisa berbicara. Nanti kalau sekarang Anda mau bikin apa aja silahkan. Tapi nanti ketika hari kiamat yang ngomong itu tanahnya. Entah di Palembang, entah di Bandung, entah di mana ngomong terjadinya, tanahnya tahu. Kalau sekarang Bapak Ibu cuma dikasih ilmu begini, buanglah sampah pada tempatnya, misalnya begitu. Banyak orang naik mobil buang tisu sembarang, itu tanahnya nanti jadi saksi itu. Oh ini orang udah ngaji tiap hari masih buang sampah tisu di mana saja, tanahnya nanti jadi saksi. Hati-hati Bapak Ibu, karena tanah itu jadi saksi, maka hati-hati. Jangan pernah bohong, apalagi jahat, apalagi nggak baik. Ketika nginjek tanah tidak baik, pastikan tanah itu bisa memberikan hukuman kepada kita. Kepleset, jatuh, mati. Ada. Ini seminggu yang lalu di Kampung Dua, ada tokoh meninggal dunia di Kalimantan. Konon infonya dia punya istri muda di Kalimantan itu. Katanya sih kepleset, mati. Coba. Yang kepleset aja mati, apalagi ditabrak mobil, tambah mati. Kepleset aja dulu mati. Kepleset itu kan tanah tuh, tanah meleset, mati. Makanya Bapak Ibu, saksi yang nomor dua adalah kaki. Kaki nyambungnya ke tanah juga. Nah, disitulah ilmunya yang disampaikan Nabi Yusuf itu, Bapak Ibu. Kenapa Nabi Yusuf ketika pintunya sudah dikunci, tinggalnya di istana tinggi, gitu ya, lalu mau diajak senang sama istrinya permaisuri raja, Nabi Yusuf bisa mengatakan, saya takut sama Allah. Kan pintunya udah dikunci, liftnya ada di lantai 1000, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Tapi Yusuf bilang apa? Saya takut sama Allah, karena Allah ini ada di sini nih, gitu. Nabi Yusuf lihatin ke atas. Mungkin yang dimaksud di atas kan bisa liatin plafon, bisa ngeliatin suara, bahwa ini adalah dosa. Kalau orang tahu bahwa dosa itu dilihat oleh Allah,
tanahnya diinjek dan itu connecting dengan Allah, maka setiap kali kaki menginjak tanah dimanapun bentuk tanahnya, orang itu akan disaksikan oleh tanah tersebut. Makanya kalau Bapak pergi ke masjid ini, sholat sunnah macam-macam itu, kan sebenarnya udah ketahuan chipnya ya. Orang itu duduk di mana, sholatnya di mana, sudah ada chipnya itu. Oh dia istiqomah di sini, istiqomah di sini. Lambat laun berganti-ganti orang aja kan itu. Karena itu jadi saksi. Ya toh? Nah, ini di sini babnya apa? Sa'ikun wa syahidun. Setelah dikumpulkan, fa idza sami'a al-ibadun nida wa alima kullu abdin wa ummatihi manzilatahu, ketika semua hamba mendengarkan panggilan dan masing-masing orang, masing-masing umat tahu tempatnya, min jami'i ahlil adyan, dari seluruh agama, nusiratid dawawin, maka dibagikanlah kertas-kertas, catatan-catatan, wa wudi'atil mawazin, diletakkanlah di timbangan-timbangan, waji'a bin nabiyina wa nusibatil manabir, maka datanglah para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bapak Ibu sudah dimahsyar, sudah dikasih kertas, taruh di timbangan, datanglah nabinya. Kemudian apa? Para nabi, para rasul, fayajlis kullu nabiyyin ala manabirhi, semua nabi duduk di atas mimbar-mimbarnya dan umatnya di hadapannya. Kemudian wa nusibatil karasi lis-shadiqin, maka disediakanlah kursi khusus buat orang-orang yang siddiq, syuhada, orang-orang yang jujur, para syuhada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf 21 ayatnya, wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'ikun wa syahidun, dan datanglah masing-masing jiwa itu, bersama dengan jiwa itu ada saiknya, ada sopirnya, ada saksinya, ada imamnya, ada penjaganya, ada saksinya. Jadi Bapak nggak datang sendirian, gitu. Maka tolong dipastikan ketika Bapak beramal itu ada orangnya di situ. Bismillah amal. Itu ada yang ngimamin itu, ada yang suruh, ada yang ngasih tahu sehingga kita bisa infak. Terus saksinya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang saksi. Semoga Allah menerima, semoga. Makanya kalau pakai kuiris sekarang sudah di kuirisnya sudah dibuka, ya jangan lupa baca bismillah waktu mau ngetik itu. Kan keluar angkanya itu kan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 6 juta. Waktu ngeklik itu loh, jangan lupa baca bismillah. Semoga infaknya diterima gitu. Karena itu nanti akan jadi saksi. Jarinya itu loh, ngeklik itu jadi saksi. Oh ini nutul-nutul infak, begitu sekarang bahasanya kan. Sa'ikun yasukuha wa syahidun yusahidu alaiha. Sa'ikun yusakiha, sa'ik ini yang akan menemani jiwanya Bapak Ibu, wa syahidun, dan saksinya itu akan bersaksi atas amalannya orang tersebut. Artinya apa? Bapak Ibu tidak akan ada di hadapan Allah dalam kondisi sendirian. Ada temannya, ada pendampingnya yang akan memastikan bahwa betul dia begini, betul dia begitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika Bapak Ibu ziarahi, yang disampaikan oleh Bapak Ibu adalah addal amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Wahai Muhammad SAW, Anda adalah sudah menyampaikan risalah, Anda sudah menyampaikan amanah, gitu Bapak Ibu. Sehingga amanah-amanah itu yang sudah dikerjakan oleh Nabi akan dibenarkan, dibetulkan, dimunculkan nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ini? Fama a'dhamu musibatukum wa ma'atulu khasratukum illam ya'ifu ankum maulakum wa ja'alan naru ma'wakum. Maka pada hari itu ketika saik dan saiknya sudah diberikan, tidak ada musibah yang lebih besar kecuali bagi orang-orang yang tidak mendapatkan catatan yang baik. Wa maulakum ja'alan naru ma'wakum, dan Allah menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Faqtanimu at-tijarah fi daril fana, maka bersungguh-sungguhlah berdagang di negeri yang fana ini, maksudnya di dunia ini. Artinya kalau Bapak Ibu pengen selamat, cari saksi yang baik, silahkan berniaga kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apa perdagangannya? Tu'minuna billah
Maukah Bapak Ibu tak kasih kabar perniagaan yang tidak pernah rugi? Jawabannya pasti mau. Nomor satu adalah beriman kepada Allah. Bagaimana dagang dengan keimanan? Bapak Ibu kalau keimanannya pengen ditukar dengan kemaksiatan, jangan mau. Kalau mau ditukar imannya dengan uang, jangan ditukar. Kalau itu salah, kan itu saja perdagangan keimanan. Saya takut sama Allah. Lah itu yang akan menyelamatkan itu. Beriman kepada Allah. Tu'minuna billah. Kemudian apa? Wadhihabu yujazikum biha maulakum inda munaqisatil hisab. Dan Bapak Ibu diselamatkan, ini keberuntungan yang besarnya, diselamatkan dari perdebatan amal solehnya Bapak Ibu pada waktu hisab. Fal hisabu adhimun asirun wal haul. Maka hisab ini adalah perkara yang besar. Kalau Nabi Muhammad menyatakan apa? Man khusiba faqad uzziba. Siapapun orangnya yang dihisab pasti akan disiksa. Maka Ibu Aisyah bertanya, bukankah umat Muhammad ini akan dihisab semuanya? Oh no. Umatku itu disebut dzakal arud, kata Nabi. Dzakal arud. Umat Muhammad itu hanya ada pemeriksaan biasa, bukan dihisab. Arud itu disebut oleh Nabi apa? Pemeriksaan biasa. Karena Nabi mengatakan apa? Kalau orang yang dihisab itu teliti gitu, sampai apa ya? Sampai ke dalam-dalamnya gitu. Akhirnya ya pasti disiksa. Kalau bahasanya rumah sakit apa sih? Kan ada rongsen, ada CT scan, MRI, ada EKG gitu ya. Apalagi satu lagi di atas EKG itu, endoskopi. Nah, saya tahunya itu aja tuh. Nah, EKG itu paling tinggi kali ya. Untuk mencari apa sih Bapak Ibu jenis penyakitnya apa kan gitu tuh itu. Itu kalau sudah pakai barang yang paling detail itu, wow, jadi ketahuan semua itu Bapak Ibu. Nah, hisab itu pasti menyengsarakan umat Muhammad. Maka umat Muhammad itu tidak akan dihisab. Umat Muhammad itu adanya nanti adalah al-arud. Dzakal arud. Ini adalah pemeriksaan biasa. Sehingga Bapak Ibu ketika ada imam baca surat apa? Al-A'la ya. Ujung ayat gimana tadi? Suhufil ula suhufi Ibrahimah wa Musa, bukan ya? Yang ujungnya hisaban itu surat apa? Ya itu Al-A'la ya. Oh, Al-Ghasyiyah kali ya. Lupa saya. Maaf lupa. Pokoknya kalau ada ayat yang hisaban ujungnya itu kan kita disuruh baca doa ya. Allahumma hasibni hisaban yasira itu loh. Nah, itu surat apa itu? Karena yang namanya hisab itu detail, teliti, dan mestinya akan menyengsarakan semua orang. Kalau sekarang kan pertanyaan itu kan nggak sedetail itu. Kalau diperiksa KPK misalnya 24 jam, wah 200 pertanyaan. Udah ngeluh itu orang Mbak Ibu. Ini kita kalau ditanya gitu ya, misalnya makan gitu ya, ditanya itu, makan apa? Nasi. Nasinya dari mana? Nanamnya bagaimana? Airnya dari mana sumbernya? Wah itu kan pertanyaan susah dijawab tuh Pak Ibu. Gimana itu cara menjelaskannya? Terus kalau sudah tahu airnya dari mana, airnya curang apa enggak curang gitu. Kalau airnya curang, berasnya tetap halal apa enggak? Oh tambah sulit itu Pak Ibu. Jadi hisab itu sedetail itu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu Lauhul Mahfuz. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan idza jama'a Allahu ta'baraka wa ta'ala al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir fi sa'idin wahid, di satu lembah tinggi yang satu. Wa nusratid dawawin, dan sudah disebarkan atau dibagikan tataran catatannya. Wa nusibatil mawazin, sudah ditimbang. Wa uhdiratil anbiya, maka para nabi sudah dihadirkan. Bi ummiha, dengan umatnya. Wa khadaras shadiqin wasyuhada, lalu dihadirkan juga para shadiqin, para syuhada. Kemudian apa? Allah juga menghadirkan, mengumpulkan tanah lengkap dengan isinya, burungnya, wa an'amiha, dan seluruh kenikmatan yang dari tanah, wa sakanu jabaliha wa biharuha, dan tempat tinggal baik itu di gunung maupun di tengah laut. Jadi tanah, gunung, laut itu kan jadi rumah tau Pak Ibu. Semuanya dikumpulkan. Gitu? Yunadi munadi min kibalil aras, maka ada yang memanggil dari aras.
Aina lauhul mahfud? Mana lauhul mahfud? Fayuti bilauhil mahfudi fayakifu baina yadil jibar. Maka datanglah lauhul mahfud itu, lalu dia berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, khadi'an zalilan. Fayaqulu lahu tabaraka wa taala, Allah berfirman kepada lauhul mahfud, ma sona'ta bil wahyi alladhi unzilat fika. Apa yang Anda kerjakan dengan wahyu yang telah aku turunkan kepadamu? Allah wahyu pertama ke lauhul mahfud, baru ke langit dunia dan seterusnya. Kemudian apa? Wallahu min duratin baida. Lauhul mahfud ini datang dari bentuknya putih. Sofatin min yakutin. Bentuknya ada yakut, mutiaranya. Ursuhu kama bainas samai wal ardi. Luasnya antara jarak langit sama bumi. Yang durullahu tabaraka taala fi kulli yaumin salasumiatin wasitina nadrah. Fayahluku fi kulli nadratin wa yuhyi wa yumitu wa yu'izzu wa yudhillu. Lauhul mahfud ini setiap harinya, Bapak, dia itu melihat, menciptakan dan mematikan, menghidupkan dan mematikan. Wa yu'izzu wa yudillu. Setiap hari lauhul mahfud ini Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya 360 penglihatan. Fayahluku fi kulli nadratin. Maka setiap kali Allah melihat itu, Allah menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Itu berimbang, ada yang mati, ada yang hidup. Wa yu'izzu wa yudillu. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Ada yang kaya, ada yang miskin, sehat, sakit. Itu dari lauhul mahfud. Wa yarfa'u aqwaman wa yaf'alu bihim al-khair. Dan Allah mengangkat dan merendahkan. Wa yuqifum bi fadlati wa yakhfatu aqwaman wa yusaddiquhum ala manhajil huda. Allah meninggikan dan merendahkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menanyakan kepada mereka, amma yaf'alu wa hum yus'aluna yaumal qiyamah. Mereka ditanya tentang apa yang sudah dikerjakan di dunia pada hari kiamat tersebut. Li'annahu maqadarullah haqqa qadrih. Sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa atas seluruh kekuasaan yang ada. Wala abaduhu haqqa ibadihi. Mereka manusia tidak boleh beribadah sebenar-benarnya ibadah kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Li'annahu jalla jalaluh ajallun wa adamun min ayyufa fil ibadi wat ta'ah wal ma'rifah. Bahwa hamba ini disuruh mengagungkan Allah, hamba-hambanya disuruh beribadah kepada Allah. Qala fayaqifu lauhul mahfud bani adil jabbar jalaluh wa adamat qudratuhu ayyuhal lauhul mahfud ma sana'ta bilati unzilat fika fayaqulu lauhul mahfud sayyidi wa maulaya balagtuhu abduka Mikail. Jadi lauhul mahfud ini bicara sama Allah tentang tugas pokoknya, wahyu yang pertama diturunkan. Kemudian lauhul mahfud jawabannya, saya sudah menurunkan wahyu itu kepada hambamu Mikail. Nanti ketemu lagi Israfil, ketemu lagi ke Jibril. Nah itu silsilahnya. Sehingga lauhul mahfud ini merekam, mencatat semua yang diciptakan, dihadirkan oleh Allah, sudah tertulis di lauhul mahfud. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir hidupnya itu. Tiba-tiba habis ini Bapak Ibu di yu'izzu, itu sudah tertulis dari dulu. Jadi jangan ngomong begini, untung ada jenengan, nggak usah. Itu nggak usah. Nggak ada kata untung, yang ada takdir Allah. Emang sudah ditulis seperti itu, mau diapain? Emang lauhul mahfudnya sudah nulis begini-begini, udah begitu. Kalau yang satu ditulis hidup, yang satu ditulis mati, sudah ada di lauhul mahfud juga. Yu'izzu wa yudil sudah di lauhul mahfud. Yarfa wa yakhfat, merendahkan, sudah di lauhul mahfud. Karena sudah ditulis, maka kita disuruh menerima risalah takdir-takdir itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa saja yang sudah terlewat dari hidupnya Umar bin Khattab berarti bukan takdirku. Lalu apa beliau bilang? Yang akan saya jumpai, yang akan saya nikmati, yang akan saya rasakan, itulah takdir saya. Jadi dia nggak akan ngoyoworo kan, Bu. Ngoyoworo itu apa ya? Ya maksain diri. Pengen kaya gitu. Kalau takdirnya miskin gimana kayanya, Pak Ibu? Yang satu pengennya miskin, takdirnya kaya, coba. Kan nggak bisa itu dipaksa itu. Yang satu pengen sehat terus, olahraga rajin, makannya dijaga, sakitnya banyak banget. Iya, ayo, wah, nggak makan daging, nggak makan gorengan, nggak makan, sakitnya itu loh, Pak Ibu. Wah, yang makan gorengan, yang nggak pernah olahraga sehat aja.
Ya sekalinya sakit langsung lewat sih biasa gitu Bapak Ibu. Ya saya nggak paham juga lah itu. Kadang-kadang pusing ya mikirin begitu ya, memang udah garisnya. Boleh dong kita kan mendiskusikan, oh iya ya ini orang yang begini-begini kok malah takdirnya begitu-begitu, kan bisa begitu. Karena sudah ditulis tadi itu, Lauhul Mahfuz sudah menulis seperti itu. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang dapat kemuliaan, ya sebutlah nama Allah. Kan gitu. Sehingga ketika hadir kebahagiaan, pastikan kebahagiaan itu karena sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diambil oleh Allah, ya ikhlas aja, memang yang ngasih Allah, yang ngambil juga Allah. Jadi yang yarfa Allah, yahfatnya juga Allah, yang meninggikan Allah, yang merendahkan juga Allah. Makanya kalau ada orang hebat tiba-tiba ekonominya berkurang, itu sudah diatur itu. Percayalah Bapak Ibu, saya pernah hidup sama dengan Bapak Ibu. Ya tak? Dulu kita begini, sekarang turun, itu biasa. Tapi kalau terus naik terus mesti akan berakhir juga. Enggak ada istilah naik terus. Yang ada itu naik turun. Yang ada naik turun. Maka karena keputusannya seperti ini, Bapak Ibu disuruh memastikan ketika ada wahyu Lauhul Mahfuz dalam hal ini ya, tugasnya Lauhul Mahfuz yang menerima wahyu pertama itu, dia sudah sampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu disampaikan kepada Jibril dan Mikail, sampailah kepada Bapak Ibu untuk dijaga, begitu ya. Sehingga Bapak Ibu setiap kali qiyamul lail ya, kan disuruh baca doa Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila fatiris samawati wal ard anta waliyuna fil amr wa anta tahkumu fima kanu fihi yahtalifun. Seakan-akan Bapak Ibu tuh pengen bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu. Orang suka ribut itu. Kenapa kok dia nggak pernah kerja kaya? Kenapa dia nggak belajar pinter? Kan kita ribut dalam hati, kita komplain. Saya ini udah belajar tapi nggak pinter, sudah dagang tapi nggak kaya kan? Maka kalimatnya begitu. Wa anta tahkumu fima kanu fihi yahtalifun. Engkaulah yang akan memutuskan, menghukumi, memastikan atas semua perdebatan yang ada di hadapan saya. Makanya kalau ngiri sama orang, yang ngadulah sama Allah. Ya Allah, kenapa sih? Kenapa? Tanyalah sama Allah. Itu kok ada orang cakep juga kagak, kok istrinya kok ayuman, sementara aku cakep kok istriku kok rayu-ayu, kan bisa begitu tuh. Jadi itu komplain sama langit itu. Emang takdirnya Anda seperti itu, mau diapain? Ya diterima saja. Bapak Ibu, pagi hari ini Bapak Ibu dapat ilmu tentang nasihat keimanan. Satu, bahwa semua orang yang lemah imannya, miskin di hadapan Allah, tidak boleh ada sombong-sombongnya itu ya. Bapak Ibu disuruh muhasabah dirinya sebelum datang penyesalan dan hilangnya seluruh kenikmatan dan hadirnya siksaan. Muhasabah diri, lihatlah diri Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena surat An-Nahl ayat 111 tadi itu. Terus kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu dapat informasi ketika Bapak Ibu sudah dikumpulkan lengkap dengan amal yang dikerjakan, nanti akan ada saik, ada syahidnya, ada pendamping, ada saksi. Maka saksi itu perlu, Bapak Ibu. Saksi yang paling hebat itu, kalau Bapak meninggal, nanti seluruh masjid ini sudah jadi saksi. Ishhadu ala anna hadhil janazah min ahlil khair. Bapak mau ngomong apa? Khair katanya. Khairnya itu ada yang ikhlas, ada yang setengah ikhlas. Khairnya yang mana ya Ustaz? Tahu lah situ ngomong khair kok katanya. Jadi saya itu berterima kasih ya sama ulama-ulama yang menyatakan kalau ada jenazah masuk ke masjid itu, Bapak itu wajib ngomong khair. Nah itu ulama itu. Kenapa? Ya minimal baiknya itu masuk masjid terakhir itu. Kalau Bapak masih bingung nyari dalilnya, ya masuk masjid terakhir itu bagus. Kecuali dia disolatin di rumahnya gitu ya. Terus Bapak Ibu nggak pernah ngerti kegiatan baiknya, tiba-tiba ikut sholat jenazah, suruh saksikan kebaikannya, susah itu kan. Ini baiknya apa jenazah? Sholat di rumah, ketemu juga nggak pernah. Tiba-tiba saya disuruh bersaksi baik, Bapak wajib tanggung jawab nanti itu. Apa baiknya jenazah ini? Bapak ditanya itu. Mana yang ngomong profesor lagi, dokter, kiai haji misalnya gitu. Ini masa profesor bersaksi baik sih? Dalilnya di. Jadi kalau Bapak pengen mendapatkan saksi yang baik, minimal Bapak Ibu harus punya teman baik 4 orang.
Berapa Bapak Ibu? 4 orang. 4 orang aja. Yang gotong Bapak Ibu kan nanti 4 orang itu. Karena nggak mungkin Bapak diturunin sendiri pakai alat jalan sendiri lo nggak bisa. Pasti minimal 4 orang. 4 orang itu minimal baik. Jadi kalau makan ajaklah 4 orang itu. Ya, makan diajak, pergi kemana diajak, 4 orang itu aja. Syukur yang 4 orang itu semuanya hafid Quran. Nah itu mantap kan Bapak Ibu. Ini jangan yang diajak yang cuman banyak duitnya aja, nanti nggak bisa baca doa, nggak bisa baca Quran, ya mikulnya itu kurang enak gitu loh Bapak Ibu. Paling ya trok kalau hafid Quran santun bagus sambil baca Quran gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu nanti dia bersaksi kan? Saksi. Makanya tolong dipastikan Ustadz Somad, nanti Bapak Ibu saya cari kalau saya di surga yang ikut ngaji ini, kan dicari sama beliau. Karena yang ikut ngaji berarti baik menurut Ustadz Abdul Somad kan gitu itu. Saya juga bisa ngomong begitu ya tak? Saya akan cari Bapak Ibu kalau saya duluan ke surga. Bapak Ibu juga cari saya kalau Bapak duluan ke surga kan gitu tak? Saksi itu yang akan diupayakan. Karena saksi ini butuh baik, maka di dunia ini semuanya butuh persaksian, gitu ya. Sehingga Nabi Muhammad itu yang membuat air matanya menetes luar biasa itu kan ketika Nabi SAW membaca surat An-Nisa itu kan, wa kaifa ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Semua orang nanti akan datang dengan saksinya. Dan Nabi Muhammad disebut di situ ayat itu, wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan engkau Muhammad dan umatnya Bapak Ibu akan menjadi saksi atas semua orang mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saksinya itu Nabi Muhammad dan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu disebut sebagai khairu ummah. Kenapa disebut khairu ummah? Karena Bapak Ibu itu nanti akan bersaksi. Kenapa khairu ummah? Karena Bapak Ibu itu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa khairu ummah? Karena Bapak Ibu beriman. Udah, itu saksi tolong dicari. Cari saksi yang baik ya. Ya setidaknya tadi tangannya jangan buang sampah sembarang tempat. Nah, itu ya. Jadi saksi nanti itu. Ya kalau Bapak Ibu baca Quran gitu ya, kan ada tulisannya tolong dikembalikan ke tempatnya. Bener begitu ya? Gara-gara nggak ada pengurus, ya ditaruh aja tuh Quran. Ada yang liatin nggak? Ada saksinya nggak? CCTV. Allah juga lihat itu. Wong udah ditulisin tolong setelah dibaca dikembalikan kepada tempatnya. Ada lagi yang salah baca. Kotak amal ini boleh digotong ke rumahnya. Dia curi itu kotak amal. Ada yang begitu. Ada tulisannya Pak, boleh dicuri katanya. Loh, salah baca aja itu orang kan gitu ya. Jadi saksinya itu pasti ada. Kemudian yang nomor selanjutnya Bapak Ibu dapat informasi tentang Lauhul Mahfuz ya. Setelah semuanya disampaikan, saksinya sudah ada, nabinya sudah ada di situ, sampailah Lauhul Mahfuz. Yang Lauhul Mahfuz tadi segala sesuatunya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Wahyu, takdir, hebat tidak, tinggi rendah, yudillu wa apa bahasanya Lauhul Mahfuz? Meninggikan sama merendahkan, yu'izzu wa yudillu itu ya yang ada di Al-Qur'an. Tu'ti mulkahu man tasya itu ya, wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Nah, itu jelas ayatnya kan. Biyadikal khair itu ada di tangan Allah lah tinggi rendah, baik buruk, susah enak, kaya miskin, ada di tangan Allah. Mau komplain sama siapa? Ya kalau pengen usaha silahkan usaha. Orang yang berusaha tidak jamin kaya. Gitu Bapak Ibu. Usahanya wajib. Hasilnya itu Allah yang punya. Kita juga semuanya usaha. Hasil akhirnya ada di Allah. Kan tugasnya kita cuma usaha saja. Berobat boleh. Orang berobat nggak pasti sembuh. Karena yang punya kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alah, saya sudah mengamalkan itu. Berobat muter-muter dokternya sampai 25 orang, spesialis A, spesialis B, spesialis A. Alah, nyatanya ya belum selesai juga. Pusing-pusing juga anak saya. Nah, itulah duniawi Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu dapat nasihat keimanan tentang semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan apa yang sudah kita bicarakan dari tadi jam 5. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Assalamualaikum. Salam. Aduh, udah seru gua, Pak. Bismillah.